Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang beralas kokoh, yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji setia itu. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh mereka melihatnya. Mereka melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Andai kata dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sana. Tetapi yang mereka rindukan adalah tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umatnya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umatnya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putra Daud hambanya, seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umatnya, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi dan membebaskan umatnya. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatnya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Kasih Allah kepada dunia
sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi reda sekali, teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor, diakon, frater yang terkasih, satu hal yang menarik dalam bacaan hari ini, bahwa keselamatan itu tergantung pada iman. Dengan iman, Abraham memperoleh apa yang ia inginkan. Tuhan memberikan kepada Abraham keturunan. Tuhan menghantarkan Abraham ke tempat yang terjanji. Tuhan memberikan apa yang diharapkan oleh Abraham, karena Abraham tetap yakin bahwa janji Tuhan akan terlaksana. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana para murid dengan Yesus di tengah danau, angin ribut dan ombak yang besar membuat para murid ketakutan, tetapi mereka sebenarnya kurang iman. Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sudah ada bersama dengan Yesus, tapi mereka masih takut dan goyang. Padahal iman mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus tentu akan menghilangkan ketakutan mereka. Bahkan situasi yang mereka alami, danau yang begitu goncang dan lain sebagainya, akan reda. Jadi intinya adalah iman tentu akan menyelamatkan kita
kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan akan datang dan memberi keselamatan kepada kita sekalian. Semoga demikian